Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Fikri Fajri Abdillah. Saya merupakan mahasiswa Stikes Sukabumi RPL 3 program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai prosedur penyuluhan kesehatan pada saat terjadi bencana. Di sini khususnya yang saya akan lakukan penyuluhan kesehatan itu pada saat terjadi bencana gempa bumi. Nah, untuk prosedur penyuluhan sendiri merupakan suatu pendidikan kesehatan yang diberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut mampu atau mempunyai pendidikan atau bekal dalam menghadapi situasi bencana saat terjadi bencana. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama agar seseorang dapat mengetahui tata cara apa yang akan mereka lakukan pada saat terjadi bencana. Yang kedua yaitu untuk menghindari jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak. Berikut merupakan prosedur tentang penyuluhan kesehatan pada saat terjadi bencana. Berikut ini merupakan persiapan alat untuk edukasi pasien saat terjadi bencana, khususnya saat terjadi bencana gempa bumi. Ini merupakan media lembar baliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, Ibu, saya dengan Fikri Fajri Abdillah. Saya merupakan mahasiswa dari Stikes Sukabumi. Kedatangan Fikri di sini, Fikri mau melakukan edukasi mengenai penanganan saat terjadi bencana, khususnya bencana pada saat gempa. Ya, tujuannya buat apa sih? Biar pada saat nanti amit-amit ya misalkan terjadi gempa di daerah sekitar Ibu, di rumah, di tempat kerja Ibu udah mengetahui tata caranya seperti apa, biar meminimalkan untuk apa adanya korban jiwa di situ. Waktunya kurang lebih sekitar 5-10 menit. Gimana Pak Ibu bersedia? Karena banyak sekali ini yang bakal saya sampaikan gitu. Ada yang gimana? Amin, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini tips untuk menghadapi gempa bumi ya, ibu-ibu ya, tips-tipsnya. Di sini ada tips-tips untuk menghadapi gempa bumi. Mungkin ibu-ibu udah sering dengar ya, tapi kita ini aja review ulang aja ya, biar tambah mengetahui informasinya. Nah, yang pertama pasti yang paling utama itu jangan panik dan tetap tenang gitu. Mau dimanapun, misalkan di tempat kerja atau di rumah, jangan panik, karena semakin kita panik semakin kita bingung mau ngelakuin apa pada saat kita panik itu ya. Jadi jangan panik, khususnya misalkan ibu-ibu kalau misalkan ada di tempat kerja atau di mal-mal kayak gitu, biasanya sudah ada petugasnya. Ibu gak usah panik, tinggal panggil aja petugas, tinggal tunggu arahan dari petugas yang ada, arahnya kemana gitu. Terus kemudian yang berikutnya, segera keluar dari bangunan jika memungkinkan ya ibu-ibu ya. Kalau misalkan emang ada memungkinkan untuk kita bisa keluar, kita keluar segera. Misalkan nggak di tempat yang tinggi, satu lantai aja bisa keluar, nggak ada robohan atau runtuhan apa-apa, ibu bisa sambil keluar. Tapi syarat kalau ibu mau keluar dari bangunan, tetap harus kita jaga posisi kepala. Kita tutup pakai benda apa aja, takutnya apa pada saat ibu lewat kebentur kepalanya gitu ya. Jadi mau pakai, kalau ada helm pakai helm, kalau ada tas pakai tas. Kalau helm orang kemarin ya nggak apa-apa, yang penting nggak bisa menghalangi kepala ibu. Takutnya yang helm orang juga nggak ada di situ orangnya kan ya, jadi ibu pakai aja ya gitu. Terus yang berikutnya, gunakan tangga darurat. Ini jika ibu ada di lantai 2, 3, 4, atau 5, misalkan tempat kerja ibu tinggi, lantainya gedung-gedung bertingkat, pakainya tangga darurat, jangan pakai lift. Nah, kalau pakai tangga darurat pun jangan lari cepet-cepet, malah nanti takutnya tersandung jatuh. Gempanya nggak ada, misalkan berhenti, ibunya malah jatuh, nanti malah cedera karena jatuh. Terus kalau ibu-ibu kan biasanya suka pakai hak tinggi ya, pakai high heel. Nah, high heel itu dilepas, jangan sampai nanti ibu kepleset pakai high heel ya. Kalau yang hak tinggi, nah, jangan lupa untuk pegangan si tangga biar jatuh, takut licin. Iya, bisa pegangan hidup kalau barengan kan sama pegangan hidupnya kalau juga ada ya gitu. Terus kemudian jangan menggunakan lift seperti yang tadi saya bilang. Jadi jangan pakai lift, takutnya gempa terjadi lift mati, ibu terkunci di dalam lift. Semisalkan ibu udah ada keburu di dalam lift nih, segera ibu keluar, pencet tombol untuk keluar, misalkan pencet tombol yang ada di situ biar bisa keluar. Misalkan ibu dari lantai 10 keluar, misalkan ada di lantai 8 ya cepat-cepat keluar, jangan nunggu sampai ke bawah. Jadi keluar nanti langsung ke tempat yang aman, misalkan langsung ke kolong meja atau apa carinya. Kalau misalkan udah mati nggak bisa dibuka, nah ibu tetap jangan di situ, tetap kan di lift itu ada buat panggil bantuan ya, tekan aja untuk yang panggil bantuan itu.
biar petugasnya mengatakan seperti apa. Terus kalau ibu misalkan nggak bisa keluar nih, udah terjebak di dalam gedung nih, nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, kadung kapalan di gedung lah, berlindung dari reruntuhan di dalam gedung. Caranya seperti apa? Ibu bersandar di fondasi-fondasi yang kuat, misalkan kayak fondasi bangunan. Terus di kolong meja yang kokoh itu jangan dekat jendela, jangan, nanti takutnya pecah, itu nanti kena serpihan kaca. Jadi di kolong meja ibu masuk boleh, di tempatnya ada tempat tidur, di kolong tempat tidur boleh, gitu. Terus selanjutnya tindakan di area terbuka. Ini pada saat terjadi di area terbuka, misalkan ibu udah nggak ada di gedung tadi ya, ibu lagi sedang di area terbuka. Nah, tindakannya apa yang paling harus diperhatikan? Ibu nggak boleh kalau pada saat ada gempa diam di bawah pohon, yang listrik, nanti ketimpa pohon. Betul. Kalau pohon durian enak, nanti ada durian, enak kita dapat. Kalau pohon yang lain sakit, ya. Terus kalau itu tetap lindungi kepalanya ya. Tadi yang kayak pertama, kita lindungi kepalanya biar nggak bentur meskipun di luar. Usahakan kalau di luar ibu langsung ke tempat yang lapang, ya, yang jauh dari pohon-pohon atau gedung-gedung, takut ketimpa. Terus kalau ibu lagi mengendarai mobil, ibu lagi mengendarai mobil, segera keluar. Kenapa harus keluar? Kalau ibu bawa mobil nanti mobilnya oleng, malah nubruk, ya bu, malah nanti ibu jadi nabrak nanti. Jadi harus keluar segera, cari tempat yang lapang, jangan yang ada pohon-pohonnya. Tinggalin mobilnya nggak apa-apa, daripada ibu nak ketipan, kan? Itu sama tuh mobil saya juga ya. Nah, mobil mah rusak di omean, ibu lawan rusak kayak sih, dibawa ke rumah sakit, ya bu. Terus selanjutnya tindakan saat kalau ibu misalkan lagi di pantai nih, lagi holiday di pantai nih, berjemur di pantai ada gempa. Nah, untuk asik-asik berjemur aja di pantai ibu. Saking kungenahnya di pantai berjemur, ibu segera pergi dari tepi pantai, cari tempat yang tinggi. Bersing air tsunami, ombak gede, sing air tsunami, kayak sing air tsunami amit-amitnya. Ibu segera cari tempat yang lebih tinggi. Untuk keenakan lagi berjemur, wah kos boleh bu. Jadi itu bu, lawan di pantainya langsung jangan pulang mulungan keong aja kayaknya. Pergi langsung mau ke lantai gempa. Pasir anak saya teh hancur atau gitu mah. Itu telepon naon atuh pasir make dijieun deui, candak deui. Ngurusin eta nyawa. Lamun tindakan ini misalkan ke hiking ke gunung naon aya nu aya di dieu, nu aya di Bogor gunung naon. Heeh. Ibu perhatikan ya, ulah aya di tempat mengkhawatirkan bisa longsor, misalkan ibu di tebing-tebing, pinggiran tebing, ya, hindar, cari tempat yang lapang, jangan hindar di bawah pohon juga, nanti takutnya tempat pohonnya roboh, ketimpa kayak gitu kan. Tuh, jadi cari tempat yang lapang, usaha cari tempat yang lapang. Nah, itu aja mungkin bu, kalau untuk edukasi tips kalau ada gempa bumi jadi itu nama entong naon bu, entong panik. Nah, entong panik urusan naon ya. Cuma kalau ibu kerja di rumah ya, misalkan aya gempa kerja di rumah, ibu keur masaknya. Tong panik pada bener komporna beusing ngangkeng lalu eta makana ulah panik teh kitu bu. Jadi lalu termasak aya tempat tong pohos sampai lompat keluar pareban heula. Jadi matikan dulu kompornya, takutnya terjadi apa? Kebakaran ge. Tambah gempa tambah kebakaran, jadi 2 kali lipat itu paling. Nah, gimana? Kalau di gedung misalkan di lantai berapa, lantai tingkat atas harus pakai apa kalau turunnya? Tangga ya, ulah pakai naon? Ulah pakai lift, kalau pakai sepatu high heel boleh dikumahakeun kan? Pasnya, sing kiseu dulu, sing tergelincir misalnya bahasa Indonesianya mah paling gitu bu, paling itu aja bu tips-tips untuk menghadapi saat terjadi gempa khususnya mau di rumah, mau itu di tempat kerja itu mudah-mudahan dapat bermanfaat buat ibu semuanya. Nah, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat ibu-ibu dan buat saya juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.